Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Kali ini saya akan melakukan perbaikan shock bezel Suzuki A100 atau A-Cepek tahun 1974 punya saya. Perbaikan ini saya lakukan karena fungsi shock bezel bagian depan sudah tidak optimal. Ketika melewati jalan berlubang, sudah tidak bisa menahan hentakan-hentakan dengan baik alias jeduk-jeduk. Ada 3 komponen utama yang nanti akan diganti untuk mengembalikan performa shock bezel ini. Beberapa komponen yang nanti akan diganti, yang pertama adalah pel, kemudian yang kedua adalah oli, dan yang ketiga adalah seal. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Pertama kali kita lepaskan dulu roda beserta spekbolnya. Setelah itu kita lepaskan juga as shock bezel dari baut-baut penguncinya. Selanjutnya kita kosongkan sisa oli lama yang ada pada shock bezel. Tuang sampai habis seluruh sisa oli sebelum nanti kita bersihkan supaya tidak ada sedikit pun sisa oli lama yang nantinya akan berpengaruh kepada fungsionalitas pasca perbaikan. Setelah seluruh sisa oli lama kita tuang sampai habis, selanjutnya kita akan melepaskan as shock bezel dengan tabung bawahnya. Nah, di sini ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Karena awalnya kita tahunya baut penguncinya itu letaknya di bagian atas as, maka di sini kita berulang kali melakukan upaya untuk melepas dari bagian atas. Namun ternyata as shock bezel depan milik Suzuki A100 yang versi lama 1970-an itu ternyata tidak ada baut pengunci di bagian atasnya. Ternyata untuk melepaskan as dengan tabung bawah itu cukup dengan melepas kancing penguncinya seperti ini. Setelah itu kita tarik sampai tabung bagian bawah terlepas. Nah, akhirnya terlepas juga teman-teman. Karena kalau kita tidak berhasil melepas tabung bawah dengan as, maka kita tidak bisa melakukan penggantian seal. Kalau tidak bisa melakukan penggantian seal, nanti ketika diisi oli baru maka akan tetap melembes. Ini penampakan kait penguncinya teman-teman. Setelah dilakukan pembongkaran pada kedua as, ternyata didapatkan temuan masalah. Shock yang satunya atau as yang satunya tidak memiliki bos pengganjal, sehingga ketika digoyangkan itu agak goblak. Ini adalah bagian atas as shock depan yang awalnya kita tahunya bisa dibuka, karena sebelumnya ketika kita membuka as shock milik L2G dan Honda 90 untuk memisahkan antara as dengan tabung, kita terlebih dahulu membuka baut penguncinya yang terletak di bagian atas. Ternyata milik Suzuki A-Cepek ini tidak demikian. Karena as yang satunya lagi tidak memiliki bos, maka kita buatkan bos baru dari pipa besi bekas yang telah kita sesuaikan diameternya dengan as Suzuki A-Cepek ini. Setelah itu kita buatkan juga dudukan untuk sepi penguncinya, karena nanti ada sepi pengunci bagian atas dan bagian bawah bos ini
supaya ketika nanti posisi kendaraan ketika sedang dinaiki, bos ini tidak bergeser naik turun, tetap pada posisi asalnya, dan juga stabilitas shock bezel akan tetap terjaga dengan baik. Jika bos telah terpasang, jangan lupa pasang juga sepi penguncinya. Pastikan sepi pengunci telah terpasang dengan tepat dan kencang agar bos ini tidak terlepas nantinya. Di sini ada yang unik teman-teman semua. Untuk tabung bagian bawah dan juga selongsong milik Suzuki Acepek ini menyatu menjadi satu, beda dengan punya L2G, kemudian Honda 90 dan juga CB, yang mana selongsongnya itu terpisah antara selongsong dengan tabung shock bagian bawah. Oke, kita lanjut dengan memasukkan as ke dalam tabung shock bezelnya. Kita lanjutkan dengan pemasangan seal, namun sebelumnya kita lumasi terlebih dahulu seluruh area seal dengan oli. Masukkan seal dengan pelan-pelan dan hati-hati ke dalam as shock bezel. Tekan pelan-pelan sampai masuk ke selongsong tabung shock bagian bawah. Seal yang sudah masuk ke selongsong tabung bagian bawah shock bezel, kita kencangkan dengan maksimal menggunakan perantara seal bekas yang nanti kita pukul pelan-pelan supaya seal yang baru dapat tertekan mentok sampai ke bawah. Setelah seal terpasang dengan maksimal, jangan lupa kita pasang kembali kait penguncinya ya teman-teman. Jika kait pengunci ini tidak dipasang kembali, maka sangat riskan as dengan tabung shock akan terlepas ketika kendaraan sedang dinaiki. Untuk shock bezel satunya lagi, langkah-langkah pemasangan dan juga perbaikannya sama seperti sebelumnya. Hanya saja karena as yang satunya lagi sudah mengalami luka atau blaret, maka pil pengencang yang ada di seal perlu kita potong supaya ikatan yang nanti akan mengencangkan seal yang menempel di as semakin kencang supaya oli tidak merembes. Untuk memotongnya gampang, kita bisa menggunakan
obeng min yang kita ketok dengan palu. Ini hasil potongannya teman-teman semua. Jangan sampai kita memotong terlalu pendek karena nanti akan berakibat ikatannya terlalu kencang sehingga susah dimasukkan ke dalam as. Pasang kembali pel yang telah dipotong tadi ke dalam lubang seal. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli shock. Awalnya saya menggunakan oli standar merek Aspira. Hanya saja ketika dilakukan uji coba, kualitas tarikan dan hisapan antara as dengan tabung shock itu tidak optimal, maka saya ganti menggunakan oli yang lebih kental. Jika dirasa kinerja hisapan dan tarikan sudah optimal, kita dapat melanjutkan dengan pemasangan pel shock breaker-nya. Langkah terakhir, kita pasang kembali shock breaker yang telah selesai dirakit dan diperbaiki ke sepeda motor. Pasang dan kencangkan kembali baut-baut pengunci seperti sedia kala ya. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada video menarik
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.